Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para peserta belajar terjemah Al-Quran, sekarang kita lanjutkan ngaji surat Al-Lahab. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran zata lahab. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Fi jidha hablum min masad. Ayat pertama, tabbat, binasalah atau celakalah. Nah, tabbat ini termasuk kata kerja atau fi'il yang berlaku pada masa yang dahulu ya. Namanya fi'il madhi. Binasalah. Yada, kedua tangan. Ini termasuk isim ya, dalam bahasa Arab jenis isim. Kemudian abi, bapak, lahab, lahab. Jadi binasalah kedua tangan bapak Lahab, Abu Lahab ya. Jadi Abu Lahab ini termasuk julukan kepada yang disematkan pada salah seorang dari paman Rasulullah SAW yang sangat menentang ya, yang pada akhir hidupnya memang tidak masuk Islam. Nama aslinya itu adalah Abdul Uzza. Tapi kalau di dalam bahasa Arab, yang berlaku pada orang Arab itu ada nama istilahnya kunyah ya. Jadi sebutannya itu memang Abu Lahab. Kenapa? Karena sesuai dengan ini sebutannya Lahab itu artinya berbinar-binar. Jadi bergejolak. Jadi wajahnya itu berbinar-binar, penuh semangat gitu ya. Merah berbinar-binar gitu ya. Jadi penuh semangat. Maka disebut sebagai Abu Lahab. Dalam masyarakatnya dia dikunyai sebagai Abu Lahab ya. Wa dan wa ini termasuk huruf, kalau dalam bahasa Arab jenis kata huruf athof namanya ya. Jadi fungsinya untuk menggabungkan ya. Dan artinya dan. Tabba ini adalah sama seperti yang di depan ya. Jadi tabba itu fi'il madhi ya, kata kerja bentuk lampau yang artinya binasa ya. Tabbat yada abi lahabi wa tabb. Binasalah kedua tangan Abu Lahab dan sesungguhnya dia akan binasa. Penjelasan ayat, Abu Lahab adalah paman Nabi SAW. Ia amat memusuhi dan menyakiti beliau SAW ya. Ia tidak memiliki balas budi dan tidak memiliki semangat kekerabatan. Nah, berbicara tentang paman Nabi itu ada 4 ya paman Nabi itu. Yang 2 itu beriman, yang 2 tidak beriman, alias kafir ya. Yang beriman seperti Hamzah radhiyallahu an dan Abbas radhiyallahu an ya. Kemudian yang tidak beriman ya Abu Lahab ini, dan yang satunya adalah Abu Thalib. Yang mana Abu Thalib ini dikenal sangat membela terhadap keponakannya ini, terhadap Rasulullah SAW. Namun sayang pada akhir hidupnya itu tidak bisa diajak untuk mengikratkan syahadat, dia tidak mau ya, sehingga dia ditetapkan sebagai penghuni neraka juga ya. Nah, Abu Lahab ini termasuk orang yang sangat memusuhi Rasulullah SAW ya. Kalau kita membaca sirah Rasulullah SAW ini memang sangat memusuhi. Jadi sering
mengolok-olok, mengejek Rasulullah ya, sering menyakiti ya, seperti itu. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan balasan buruk kepadanya. Karena itu Allah Subhanahu wa taala amat mencelanya yang merupakan kehinaan baginya hingga hari kiamat. Seraya berfirman, Tabbat yada Abi Lahab, binasalah kedua tangan Abu Lahab, yakni rugi dan celakalah kedua tangannya itu. Watab, dan sungguh dia akan binasa, sehingga ia tidak akan beruntung. Ayat kedua, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Ma, tidaklah. Nah, ma ini artinya tidaklah. Ma ini adalah jenis huruf ya, bukan isim tapi huruf. Di dalam statement, di dalam kalimat ini ma ini adalah huruf ya. Huruf nafi ya. Jadi jenisnya huruf yang fungsinya adalah meniadakan, sehingga artinya tidaklah. Aghna berfaedah atau bermanfaat ya. Aghna ini termasuk fi'il madhi, kata kerja bentuk lampau ya. An dari, nah an ini adalah huruf juga, namanya huruf jar ya. Hu ini kembali kepada Abu Lahab, yaitu dhamir yang kembali pada Abu Lahab. Jadi tidaklah bermanfaat darinya. Apa yang tidak bermanfaat? Antara lain yang tidak bermanfaat bagi Abu Lahab adalah malu, mal ya. Mal ini adalah harta, malu, harta, hunya. Jadi hartanya tidak bermanfaat. Wa, dan ini termasuk huruf yang artinya fungsinya untuk menggandeng atau menggabungkan, namanya huruf athof ya. Ma, apa yang. Nah, ma yang ada di sini artinya apa yang, itu beda dengan ma yang ada di depan kalimat ya. Kalau ma yang ada di sini ini jenisnya adalah isim atau kata benda yang artinya adalah isim mausul ya. Tapi kalau ma yang di depan ini huruf, berjenis huruf ya, namanya huruf nafi. Jadi ma apa yang, kasaba ia telah usahakan. Kasaba ini termasuk fi'il madhi, kata kerja bentuk lampau ya. Kalau dirangkai, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, tidaklah berfaedah kepadanya harta bendanya dan apa yang ia usahakan. Penjelasan ayat, ma aghna anhu maluh, tidaklah berfaedah kepadanya harta bendanya. Harta benda yang dia miliki tidak bermanfaat ya, sehingga ia bisa berlaku semena-mena dan tidak pula berguna baginya. Wa ma kasab, dan apa yang ia usahakan tidak akan bisa menangkal azab Allah sedikit pun bila datang menimpanya. Ayat yang ketiga, sayasla naran dzata lahab. Sa akan, sa ini termasuk huruf ya, sin ya, sa huruf, namanya huruf istiqbal yang artinya fungsinya adalah untuk masa yang akan datang ya. Akan ya, atau kelak, yasla, masuk. Yasla ini termasuk fi'il mudhari, artinya kata kerja yang untuk masa yang akan datang ya. Yasla fi'il mudhari, masuk, jadi akan masuk. Kelak ia akan masuk. Masuk kemana? Yaitu ke naron, api neraka. Zata yang memiliki, ini termasuk isim, jadi naron ini isim, zata juga isim ya. Lahabin, gejolak. Ini gejolak, lahabin gejolak juga termasuk isim ya. Sayasla naron zata lahab. Kelak Abu Lahab ini akan masuk ke neraka ya, ke dalam api, ke neraka yang bergejolak. Ayat berikutnya, wamra'atuhu hammalatal khatab. Wa, dan ini termasuk huruf athof ya.
Imro'atu itu adalah artinya istri, ini termasuk isim ya. Hu-nya. Hu ini kembali pada Abu Lahab. Dan istrinya, maksudnya istrinya Abu Lahab ya. Kenapa istrinya Abu Lahab? Hammalah. Hammalah itu adalah pembawa. Pembawa apa? Al-Khattabi, kayu bakar. Wamra'atuhu hammalatal khattab, dan istrinya pembawa kayu bakar. Ayat terakhir, fi jidiha hablum mim masad. Fi, di dalam atau di ya, cukup diterjemahkan dengan di ya. Fi ini termasuk huruf jar ya. Jidi itu leher, jid leher. Di leher hanya. Jadi hanya adalah dhamir atau kata ganti yang kembali pada istrinya Abu Lahab ya. Pada lehernya ada apa? Yaitu hablun, tali. Hablun, tali. Min, dari, min ini juga huruf jar. Min, dari, masadin, sabut ya. Fi jidiha hablum mim masad, pada lehernya ada tali dari sabut. Penjelasan ayat mulai ayat 3 sampai 5. Sayasla naran dzata lahab, kelak dia yaitu Abu Lahab akan masuk ke dalam api yang bergejolak, yakni neraka. Neraka akan mengepungnya dari segenap penjuru. Dia si Abu Lahab ini wamra'atuhu hammalatal khattab, dan istrinya pembawa kayu bakar. Istrinya Abu Lahab ini juga amat menyakiti Rasulullah SAW ya. Jadi Abu Lahab dan istrinya ini pasangan yang ideal. Pasangan yang ideal untuk apa? Yaitu untuk saling bahu-membahu dalam dosa dan permusuhan ya. Ia menimpakan keburukan dan berusaha sekuat tenaga menyakiti Rasulullah SAW, sehingga dosa-dosanya itu menumpuk di atas punggungnya. Sama seperti orang yang menumpuk kayu bakar dengan tali yang telah disiapkan di lehernya. Mim masad, tali itu dari sabut, yaitu dari pintalan sabut, atau ia membawa kayu bakar di neraka untuk suaminya dengan mengalungi tali dari sabut di lehernya. Jadi siap membakar suaminya di neraka. Nah, bagaimanapun dalam ayat ini terdapat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang nyata. Terdapat mukjizat ya Al-Qur'an ini. Karena Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat ini ketika Abu Lahab dan istrinya belum mati ya. Jadi Allah mengabarkan kepada Rasulullah SAW bahwa Abu Lahab dan istrinya ini kelak akan menjadi penghuni neraka. Dan memang kenyataannya mereka berdua ini tidak bertaubat ya sampai akhir hidupnya ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberitahukan bahwa keduanya akan disiksa di neraka dan itu pasti ya. Sebagai konsekuensinya keduanya tidak masuk Islam. Dan terjadilah seperti yang diberitahukan oleh Zat yang Maha Mengetahui, yang gaib dan yang nyata. Demikianlah, inilah beberapa kosakata yang hendaknya kita ulang dan kita hafalkan. Semoga kita termasuk orang-orang yang diberi kemudahan oleh Allah untuk senantiasa dekat dengan Al-Quran. Demikianlah, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.